Persija yang nego, Persib yang here we go. Mungkin kalimat itulah yang paling pas menggambarkan bagaimana Persib Bandung tiba-tiba menyalip tim rival dalam bursa transfer kali ini. Coba kalian bayangkan gembar-gembor tim rival di awal sungguh tak main-main. Siapa yang menyangka tanpa ada angin, tanpa ada hujan, mereka tiba-tiba mendatangkan Sintayong dengan gaji yang bahkan tak masuk akal untuk ukuran liga kita. Yakni mencapai lebih dari 20 miliar per musim. Ya, berita itu cukup membuat kubu Persib Bandung berdebar. Namun pihak tim rival tampaknya masih belum puas hanya dengan itu untuk menghantam mental para pendukung maupun manajemen Persib. Tak tanggung-tanggung, mereka mengeluarkan narasi bahwa Persija musim ini benar-benar jor-joran. Menggelontorkan budget lebih dari 500 miliar untuk mengkudeta Persib dari singgasananya. Yang paling membuat dada supporter Persib semakin tertekan tentu saja kabar bahwa Peralta sudah resmi direkrut oleh Persija Jakarta. Mungkin banyak yang sepakat dengan statement ini ketika mendengar berita itu. Tentu terlintas dalam pikiran kita, tampaknya Persib Bandung tak bisa mempertahankan gelar juaranya musim depan. Bagaimana mampu Persib melawan Sintayong dan 500 miliar budget Persija? Lagi pula tak apa-apa Persib tak juara, toh sudah juara 3 kali beruntun. Fans netral bahkan supporter Persib sendiri banyak yang berpikiran pesimis seperti itu di awal. Fans Persija? Ya, sudah seperti biasanya, mereka overconfidence. Bahkan sebelum peluit pertama liga dibunyikan, mereka sudah percaya diri betul bahwa Persija akan keluar sebagai juaranya. Hal itu diperkuat dengan sikap Persib Bandung yang beberapa waktu lalu sama sekali tak merespons. Tak ada penunjukan pergantian pelatih yang wow, tak ada penyambutan pemain baru yang spesial. Yang ada hanya ucapan terima kasih pada pemain lama yang memilih untuk pergi. Banyak orang pun berpikir bahwa Persib Bandung tampaknya pasrah saja dan cukup dengan 3 gelar juara tersebut. Itu semakin diperkuat saat Gabriel Mutombo Kupa resmi diperkenalkan kepada publik sepak bola Indonesia sebagai rekrutan anyar Maung Bandung. Bayangkan Persib hanya memperkenalkan seorang center back asal Perancis yang namanya tak begitu mentereng dan market value-nya pun masih standar saja. Namun sialnya bagi tim rival, Persib ini memang tipikal klub yang suka membiarkan lawannya bersenang-senang dahulu. Mereka membiarkan Persija menabur narasi-narasi bahwa mereka kuat, bahwa mereka akan keluar sebagai juara. Narasi yang bilang bahwa dominasi Persib Bandung pasti akan hancur musim depan. Persib tahu narasi itu, Persib pun tahu ancaman itu semakin nyata bagi mereka. Mereka memang diam, tapi mereka bukan tak melakukan apa-apa. Mereka diam hanya untuk memantau dan melihat sejauh apa manuver tim rival telah bergerak. Dan 3 Juli 2026 adalah hari di mana Persib Bandung memulai peperangannya di bursa transfer. Persib seperti memulai sebuah serangan balasan untuk kesombongan tim rival yang menggembar-gemborkan ingin menghancurkan dominasi Persib Bandung. Di hari yang sama, Persib memperkenalkan Luka Menalo dan tentu saja bek timnas Indonesia Sandy Walsh. Bayangkan, Sandy secara mengejutkan, tanpa ada isu, tanpa ada rumor, tiba-tiba diumumkan oleh Persib Bandung menjadi bagian dari skuad mereka. Ngeri sudah pasti, karena apa? Skill dan pengalaman Sandy sudah malang melintang dari Eropa hingga Asia. Dan ingat, Sandy adalah pemain timnas Indonesia, yang artinya hitungannya tetap merupakan pemain lokal. Kita tentu ingat bagaimana kemampuan Kakang Rudianto mengisi posisi kanan. Kakang memang rapi bertahan, namun untuk melakukan overlapping atau melakukan crossing ke area penalti, kemampuan Kakang masih perlu ditingkatkan. Nah, kalian bayangkan jika posisi fullback kanan Persib musim depan diisi oleh Sandy Walsh. Pemain yang sering melakukan overlap, pemain yang sangat rapi ketika melakukan defense, dan pemain yang ketika melakukan crossing sungguh sangat akurat. Maka percayalah, pemain ini diprediksi akan menciptakan banyak assist maupun kipas. Kehadiran Sandy sudah membuat berdebar publik sepak bola Indonesia, terlebih lagi fansnya Persija. Sandy Walsh ke Persib, kata mereka. Namun sialnya Persib Bandung tampaknya masih belum kenyang untuk membuat kubu sebelah sakit mata dan berdebar dadanya. Lalu seperti biasa muncul lagi narasi yang bilang kalau Persib Bandung merusak karir pemain diaspora yang lagi jago-jagonya berkarir di luar negeri. Muncul juga narasi yang bilang stop ganggu pemain diaspora. Dan apakah Persib Bandung peduli dengan nyinyiran semacam ini? Tentu saja tidak. Kalian bayangkan, belum kering air liur mereka menggibahkan Persib Bandung, tiba-tiba seorang striker tajam milik timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangun resmi menjadi bagian dari skuad Persib Bandung untuk musim depan. Bayangkan, Ragnar tiba-tiba menjadi bagian dari Persib. Apakah kubu sebelah takut? Tentu tidak, kata mereka.
tapi kita tak tahu dalam hatinya apa. Dan lagi-lagi coba kalian bayangkan, ada Tom Hai dan Eleno saja sudah berimpact seperti itu. Apalagi ditambah Ragnar dan Sandy Walsh, kita tak akan mengerti koneksi seperti apa yang akan tercipta nantinya. Dan keberingasan Persib ternyata masih belum berhenti sampai di situ. Persib tampaknya tak ingin menghajar rivalnya hanya di lapangan saja. Dari pertarungan di bursa transfer saja, tim ini seperti perempuan. Persib sama sekali tak mau kalah, maunya menang terus. Kalian tahu kemarin di konferensi pers saat pengenalan Sintayong, penerjemah pelatih Korea tersebut yakni JJ mengatakan bahwa Persija sudah merekrut seorang Peralta. Namun yang menjadi kebingungan publik sepak bola dan keresahan fans Persija adalah kenapa bisa sampai detik ini Persija masih belum memperkenalkan sang pemain secara resmi. Dan tahukah kalian, ternyata kabarnya Persib Bandunglah pemenang dari perebutan tanda tangan sang pemain. Berita ini masih belum terkonfirmasi secara resmi memang. Misteri di mana Peralta akan berlabuh masih menjadi jawaban yang belum pasti di kalangan fans sepak bola Indonesia. Namun yang pasti, rumor itu sangat mengarah bahwa Peralta ingin bermain di level Asia. Dan tampaknya Persib adalah kandidat terkuat tempat Peralta akan berlabuh. Kalian bayangkan saja nasib tim rival. Di lapangan sudah dibuat babak belur oleh Persib. Di pertarungan bursa transfer, tampaknya Persib benar-benar ingin mempermalukan Persija. Sungguh seni pertarungan yang mengerikan yang ditunjukkan oleh Maung Bandung. Lalu setelah mendengar semua ini, kita akhirnya sadar bahwa Persib ini sebenarnya sama sekali tak punya rasa kenyang. Ambisi dan kenekatan mereka untuk membahagiakan supporter mereka tampaknya benar-benar tak terbatas. Saat orang-orang berpikir bahwa Persib sudah pasrah karena kekuatan tim-tim rival sudah menjadi-jadi, yang terjadi justru Persib malah tambah gila lagi. Kita berpikir dengan berhentinya Boyan Hodak menjadi pelatih Persib, maka disitulah berhenti juga semangat Persib untuk menjuarai liga ini. Tapi ternyata Persib justru seperti menyadarkan kita bahwa yang mereka lakukan selama ini bukan untuk mengejar trofi, tapi mereka sedang membangun dinasti. 1 kali, 2 kali, dan 3 kali juara pun masih belum mampu mengenyangkan dahaga mereka. Dan kita tak tahu 4, 5, atau bahkan 6 sekalipun tampaknya benar-benar masih belum cukup untuk tim ini berhenti menguasai liga. Dan inilah yang tak dimiliki oleh tim lain di Liga 1. Kita tentu masih ingat bagaimana Bali United pernah back-to-back juara. Dan jadi apa mereka sekarang? Ya, hanya menjadi tim mediocre. Kita tahu Persipura, Arema, bahkan Sriwijaya sekuat apa mereka dulu. Dan lihat bagaimana kondisi mereka sekarang. Maka Persib benar-benar belajar dari fenomena-fenomena semacam ini. Bahwa jangan pernah bangga dengan 3 gelar juara beruntun. Apalagi 2, apalagi hanya 1, apalagi tak juara-juara. Persib benar-benar punya standar sendiri. Sebuah standar yang sangat jauh di atas klub-klub Liga 1 lainnya. Dan kami pun curiga melihat manuver tim ini, tampaknya target mereka bukan lagi menjuarai Liga 1. Tapi target mereka yakni ingin menunjukkan pada sepak bola Asia bahwa di Indonesia ada sebuah anomali. Sebuah klub yang benar-benar tak bisa dijinakan. Dan sebuah klub yang benar-benar ingin menabrak logika. Sebuah klub yang tak peduli riwayat bahwa Indonesia itu tak punya klub hebat. Dan tampaknya dinasti mereka kali ini ingin membuktikan pada dunia bahwa Persib Bandung punya taji. Persib ingin menunjukkan kepada klub-klub Asia bahwa di Asia itu ada kekuatan bernama Persib Bandung. Dan yang lebih mengerikan, bursa transfer ini bahkan belum resmi ditutup. Artinya masih ada waktu bagi Persib untuk kembali mengejutkan publik sepak bola Indonesia. Dan kita tahu persis bagaimana rekam jejak mereka musim lalu. Setiap kali orang berpikir sudah cukup, Persib selalu punya kejutan lain di baliknya. Karena kita masih ingat betul bagaimana di bursa transfer yang lalu, di saat beberapa detik lagi ditutup, Persib justru mengumumkan bahwa Tom Hai dan Federico Barba resmi menjadi bagian dari mereka. Maka coba kalian tarik napas sejenak dan hitung ulang. Sintayong sudah diborong Persija dengan gaji fantastis. Budget 500 miliar sudah digelontorkan. Peralta digadang-gadang jadi jawaban atas dominasi Persib. Tapi apa yang terjadi? Persib membalas dengan Luka Menalo, Sandy Walsh, Gabriel Mutombo, dan Ragnar Oratmangun. 4 nama yang datang tanpa gembar-gembor, tanpa bocoran berbulan-bulan, tanpa drama di media sosial. Mereka hanya muncul, resmi, dan langsung mengubah peta kekuatan Liga 1. Ini yang membuat pendekatan Persib terasa berbeda dari klub manapun di Indonesia. Rival mereka sibuk membangun narasi sebelum bertindak,
sementara Persib memilih diam sebelum menyerang. Dan sejarah sepak bola selalu membuktikan satu hal, tim yang banyak bicara sebelum musim dimulai, jarang sekali yang benar-benar membuktikannya di lapangan. Kalian masih ingat bagaimana Persija dengan percaya diri mengumumkan target juara bahkan sebelum skuad mereka lengkap? Sekarang bandingkan dengan Persib yang baru bicara lewat aksi bukan lewat konferensi pers. Perbedaan pendekatan ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan besar musim depan. Siapa yang lebih siap secara mental menghadapi tekanan gelar keempat beruntun? Karena mari kita jujur, bertahan sebagai juara jauh lebih sulit dibanding merebut gelar untuk pertama kalinya. Tekanan datang dari segala arah, ekspektasi supporter meningkat, dan setiap kekalahan kecil akan dibesar-besarkan seakan itu adalah tanda keruntuhan. Namun ada cara Persib bergerak di bursa transfer ini. Sulit untuk tidak melihat bahwa manajemen mereka sadar betul akan tantangan itu. Dan mereka menjawabnya bukan dengan kepanikan, melainkan dengan perencanaan matang yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Sandy Walsh untuk memperkuat sisi kanan pertahanan sekaligus menambah daya gedor dari sayap. Ragnar untuk menambah opsi ketajaman di lini depan yang musim lalu kerap dianggap tumpul. Semua direkrut bukan asal beli nama besar, tapi benar-benar mengisi kebutuhan spesifik yang selama ini menjadi celah dalam skema permainan Persib. Dan jangan lupakan satu hal penting, Boyan Hodak sudah tak lagi berada di kursi kepelatihan. Artinya pelatih baru nanti akan mewarisi skuad yang jauh lebih dalam, jauh lebih fleksibel, dan jauh lebih berbahaya dibanding skuad yang membawa Persib juara 3 kali beruntun. Kalian pernah tidak berpikir berapa banyak budget yang sudah dikeluarkan? Berapa banyak waktu yang sudah diluangkan oleh pihak-pihak yang bukan menganalisis permainan Persib dengan pemainnya, tapi menganalisis bagaimana cara Boyan Hodak membuat strategi. Percayalah, itu telah dilakukan oleh rival Persib sejauh ini. Maka dengan 3 musim Hodak di Persib, mungkin mereka sudah menemukan celah dari kekuatan Boyan Hodak itu sendiri. Maka dengan mundurnya Boyan Hodak dari Persib, tampaknya itu juga bagian dari strategi. Strategi yang bahkan mungkin datang dari Hodak itu sendiri. Bahwa ia ingin membuat tim ini tak terlacak, ia ingin membuat Persib Bandung sungguh tak terdeteksi oleh analis-analis tim lawan. Ini bukan hanya regenerasi biasa, ini adalah upgrade menyeluruh yang dirancang untuk menghadapi level kompetisi yang lebih tinggi, termasuk kemungkinan kiprah di kompetisi Asia. Jadi ketika ada yang bertanya, apakah Persib akan mampu mempertahankan gelar juaranya? Mungkin pertanyaan itu sudah terlambat. Pertanyaan yang lebih tepat adalah sejauh mana ambisi Persib sebenarnya? Dan apakah Liga 1 sudah siap menghadapi klub yang tampaknya tak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah mereka capai? Karena pada akhirnya, tim yang tak bisa dibaca adalah tim yang paling sulit dikalahkan. Dan tim ini bernama Persib Bandung.